Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rais dari kelas TIP semester 7. Kan sedikit menjelaskan tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Mari kita pelajari bersama. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan, peralatan, dan sistem yang digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan performa manusia. Prinsip utamanya adalah menyesuaikan pekerjaan atau produk agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia, bukan sebaliknya. Tujuan dari ekonomi yaitu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam bekerja atau beraktivitas, mengurangi risiko cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kualitas kerja, mengurangi stres dan kelelahan, serta meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penerapan ekonomi pada dunia perkantoran, kursi meja yang desain ergonomis, posisi monitor yang dibuat sedikit rendah agar leher tidak terasa capek, penataan meja kerja menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja. Pada dunia di rumah tangga, desain dapur yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan pemakainya, peralatan rumah tangga yang didesain nyaman untuk digunakan, serta penataan ruang yang lebih menyesuaikan dengan fungsinya. Pada infrastruktur dan manufaktur, peralatan dan perkakas yang dibuat lebih luas sehingga mudah untuk digunakan, pencegahan pengangkatan beban berat menggunakan alat bantu, penataan stasiun kerja. Pada desain interior, furnitur yang dibuat fleksibel serta pencahayaan yang dibuat untuk membantu penglihatan. Teknologi maju, teknologi mutakhir yang menggunakan pendekatan canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan robotik untuk melampaui metode tradisional. Karakteristik teknologi maju pertama, inovatif, menciptakan cara baru untuk melakukan pekerjaan atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, canggih, menggunakan pendekatan yang rumit seperti algoritma kompleks untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, mutakhir, merupakan bentuk teknologi tertinggi yang tersedia saat ini. Yang keempat, efektif, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kelima, berpengaruh global, yaitu mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, komunikasi, hingga pendidikan. Contoh teknologi maju, kecerdasan buatan atau AI, sistem yang dapat belajar, menalar, dan menyelesaikan masalah. Internet untuk segalanya atau IoT, jaringan perangkat fisik yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan bertukar data. Bioteknologi, pemanfaatan organisme hidup untuk menciptakan produk atau teknologi baru. Nanoteknologi, teknologi yang memanipulasi materi pada skala atom atau molekul. Teknologi robotik, penciptaan dan penggunaan robot untuk otomatisasi tugas. Dampak teknologi maju terhadap masyarakat, mengikis interaksi tatap muka, ketimpangan digital, memudahkan kecerdasan dan kearifan, serta ketergantungan yang berlebihan. Dampak pekerjaan terhadap pekerjaan dan dunia ekonomi, hilangnya lapangan kerja, yaitu otomasi dan robotik dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur dan jasa yang berpotensi meningkatkan pengangguran. Kesenjangan kekayaan, perusahaan brand besar yang mengembangkan teknologi canggih seringkali menjadi lebih kaya sementara rakyat tidak merata di seluruh masyarakat. Dampak terhadap privasi dan keamanan, ancaman privasi yaitu pengumpulan data besar-besaran oleh perusahaan teknologi, ancam privasi individu. Contoh teknologi pengenalan wajah dapat disalahgunakan untuk pengawasan dan kontrol. Risiko keamanan cyber, teknologi yang makin terhubung membuka celah baru bagi peretas. Pelanggaran data atau serangan cyber dapat mengancam keamanan pribadi dan infrastruktur penting. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi maju telah merevolusi cara hidup manusia dengan meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, namun penggunaan dan perkembangannya juga memerlukan pengawasan ketat.
Kritik yang muncul menyoroti perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan seperti privasi, kesetaraan, dan etika. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan manusia, bukan yang melemahkan atau mendominasi. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai ergonomi dan teknologi maju yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.